Oke. Katanya tuh di bawahnya air terjun. Kan belum mencari. Lah ini bajunya. Loh, batik. Batuan andesit di sini cukup keras ya. Jadi kita sekarang menelusuri peradaban lembah Sungai Galuh. Nah, lembah sungai inilah yang dalam beberapa literatur sejarah memiliki makna sejarah. Nama Galuh pernah menjadi perbatasan antara peradaban Sunda Pajajaran dengan peradaban Jawa. Nama Galuh juga dikenal dengan nama pelabuhan, yaitu Hujung Galuh. Dan ini merupakan hulu dari Sungai Hujung Galuh ya, tidak hulu. Yang anak-anak sungai ini akan menyatu menjadi Sungai Berantas yang mengalir ke Berangkal, pinggiran sungai yang identik dengan ibu kota kerajaan Majapahit. Ini indah sekali, Pak. Majapahit sana, Pak. Ya, Majapahit sana, Pak. Ya, Majapahit. Kita akan menelusuri peradaban Majapahit di lembah Sungai Galuh. Jadi kita menelusuri melalui jalur setapak ya. Jalur setapak di sini. Kita terus menelusuri yang konon katanya di pinggiran Sungai Galuh ini yang identik dengan tempat pelarian ya, pelarian pasukan Mongol yang dikejar-kejar oleh pasukan Majapahit. Ini ada semacam pemukiman kuno masa Majapahit maupun sebelum Majapahit, serta berasimilasi dengan para pelarian pasukan Mongol, sehingga Anda kemudian mengilhami sebuah novel atau film Tutur Tinular berjudul Arya Kamandanu ya, Tutur Tinular, dan Maisin atau Nyai Paricara yang tinggal di lereng Gunung Anjas-Moro ini menjadi seorang tabib wanita. Ular kan? Bentar. Ini kita harus hati-hati. Habitat kaget lagi. Habitat dari ular ya, jadi hati-hati. Yang memang menurut cerita tutur yang ada di masyarakat, lokasi ini merupakan sarang ular. Tapi coba kita sebagian berita tradisi masyarakat setempat ada semacam pertapa yang ada di sini. Yang apakah sarang ular atau pertapa ya? Coba kita lihat. Tadi muncul ya, Kang? Iya. Hati-hati ya. Sini, Kang. Biasanya di sini. Di sini habitat ular tanah biasanya ya. Javanese pit viper. Nah ini hati-hati. Ini kita harus hati-hati. Terutama ular hijau ya. Ya. Lorobo, Kang. Ini ada jenis ular yang sangat berbisa di area ini yang dikenal dengan Javanese pit viper, ular hijau, dan ular coklat ya, yang biasanya berkamuflase dengan dedaunan. Nah, area yang berair pada puncak musim kemarau seperti ini juga biasanya menjadi sarang ular. Kita harus hati-hati ya. Mungkin ada ular yang bertengger. Rahayu. Nah, disinilah kita menemukan jejak pertapaan itu ya. Jejak pertapaan. Oh, ada jejak pertapaan? Iya. Kita coba yang konon katanya memang lereng Gunung Anjas-Moro ini identik dengan cerita Arya Kamandanu, pelarian pasukan Mongol tahun 1293 yang dikejar-kejar oleh pasukan Majapahit dan pasukan Madura, termasuk kemudian cerita Maisin, Arya Kamandanu, dan seorang empu sakti pembuat pusaka yang dinamakan Empu Ranubaya, membuat pusaka pedang naga puspa. Kemungkinan pertapaan Empu Ranubaya itu ada di sekitar sini. Cuman lihat ya, pohon-pohon bergelantungan ini merupakan habitat bagi
ular Javanese pit viper yang bisa berkamuflase dengan semak dan dedaunan. Warnanya memang coklat warnanya. Ini tetap kita harus hati-hati, ya, hati-hati ya. Nah di situ ada gua, di bawah batu besar itu ada gua ya. Coba kita. Wargonya. Iya, hati-hati ya. Loh, itu ular besar apa ya? Kemana? Kemana? Itu, coba itu yang bergelantungan itu apa itu? Oke, tetap hati-hati ya. Itu kemungkinan akar ya. Tapi persis bro. iya, mirip ular, mirip ular. Bentar. Kita harus hati-hati sama ada. Ya, di sini memang ada air terjun dan ada lubang. Dan di lubang itu lubangnya cukup dalam ya. Kemudian memang habitat ular sebagaimana cerita yang berkembang di masyarakat. Area ini merupakan sarang dari ular raksasa. Coba kita cari apakah ada ular raksasa di sekitar sini ya. Biasanya bergelantungan biasanya dan dengan cara menerkam mangsa itu dari atas seperti terjun bebas gitu ya, kepalanya duluan. Nah, kita harus hati-hati seperti ini. Nah, ini ada batu ya yang ada lubangnya di bawah itu. Kemudian di atas batu itu tempat untuk bersila, untuk bertapa bisa jadi tempat untuk bertapa. Di batu itu juga ada dua tempat pertapaan kiri dan kanan ya, seperti gerbang, itu gerbang gaib. Di atas batu itu kemudian juga untuk bersila atau bertapa bisa, dan di batu satunya di sini. Nah, itu dihubungkan dengan jalan sempit, jalan kecil untuk menuju lokasi batu itu. Sampai kemudian ada jalan yang menuju ke atas sana ya. Nah ini, dan di sana bersambung dengan juga batu yang menyerupai batu payung ya, yang tempat berteduh. Nah ini. Dan kita harus hati-hati ya, hati-hati. Air terjun seperti ini merupakan sarang dari ular ya. Nah kita harus hati-hati. Jadi memang diceritakan ya, Puranubaya itu pernah kemudian diangkut dan dibawa ke Tiongkok untuk menghadap Kaisar Kubilai Khan, untuk kemudian memperagakan cara pembuatan pedang yang sangat tajam. Bahkan pedang-pedang Mongol itu terkena pedang naga puspa itu patah semuanya, sehingga kemudian Puranubaya dibawa ke Tiongkok, dibawa ke Beijing ya. Waktu itu nama ibu kotanya itu Kanbalik, atau ibu kota kekuasaan Raja Khan ya, Kanbalik, yang sekarang berubah menjadi Beijing. Itu Puranubaya dibawa ke sana untuk mempraktekkan cara pembuatan pusaka pedang naga puspa yang mampu membuat pedang-pedang Mongol itu patah semua. Nah ini salah satu kelebihan empuh pada mata Jawa ya. Dan yang konon katanya Puranubaya ini tinggal di selatan ibu kota kerajaan Majapahit, di lereng Gunung Anjasmara, termasuk ya merawat muridnya Arya Kamandanu dan Maisin atau Nyai Paricara ya. Ini luar biasa sekali. Artinya memang kebesaran kerajaan Majapahit di awal-awal itu memang mampu menaklukkan dan menghancurkan pasukan Mongol, serta kemudian dari kemenangan besar ini menjadikan awal mula prestasi yang membanggakan bagi awal mula berdiri kerajaan Majapahit. Jika kita melihat bagian akar-akar di sini ya, ini kemungkinan akar yang menurut sebagian masyarakat dikenal dengan kayu telogosari ya. Kayu telogosari itu biasanya untuk perdupaan karena aromanya wangi, bisa untuk dilubangi, kemudian bisa untuk sesuatu yang berhubungan dengan itu loh, merokok itu loh ya. Unce ya. Unce seperti ini ya. Nah, seperti ini unce itu mungkin seperti ini ya. Jadi ini kayu yang cukup keras dan berlubang tengahnya ya. Biasanya dirapikan, tengahnya berlubang, dibersihkan dengan kawat, dan lubang ini biasanya untuk menghisap ya, menghisap rokok ya. Nah, ini kemungkinan banyak sekali tanaman-tanaman langka seperti kayu telogosari. Termasuk kemudian bagian flora di area ini memang dikenal sebagai obat-obatan ya. Bagian kanker, diabetes, atau termasuk TBC, termasuk kemudian banyak penyakit-penyakit dalam yang kronis. Dan konon katanya di lokasi ini, di hutan ini juga ditemukan obat HIV/AIDS. Nah ini sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Ya. Jadi yang
tapi juga jodoh-jodohan ya. Ada beberapa resep tentang obat HIV AIDS. Yang pertama adalah campurannya adalah kelor, daun beluntas, daun sirsak, dan kunyit. Jadi 4 ini mungkin bisa dicoba memang, tapi tetap masih membutuhkan resep dari dokter yang terbaik ya. Tapi 4 resep ini bisa dicoba saja. Jadi kunyit dicampur daun luntas, terutama kelornya itu ya, dan daun sirsak ini juga bisa dicoba ya. Nah ini kemudian hal-hal seperti ini memang alam itu sebuah anugerah yang patut kita lestarikan dan kita syukuri, serta semoga selalu menjadi laboratorium sejati bagi para peneliti. Sehingga kemudian sosok yang kita cari di sini yaitu sosok ular raksasa, kemungkinan ular naga raja Antaboga Prabu Angling Dharma ya, kita tidak mendapati, mungkin hari dan waktunya belum pas gitu ya. Namun ada beberapa jejak pertapaan era kerajaan Majapahit yang sangat berhubungan dengan pelarian pasukan Mongol, atau mungkin dalam cerita Tutur Tinular adalah pertapaan Empu Ranubaya ya, Arya Kamandanu, pemilik pedang naga puspa. Semoga tetap bermanfaat. Merah ya, jangan sekali-kali melupakan sejarah.